saya akan menjelaskan komponen dari sistem dari komputer yang terdiri dari hardware, software, dan brainware. Apa itu hardware? Nah, di sini saya akan jelaskan kepada teman-teman. Hardware atau perangkat keras adalah suatu komponen yang ada pada komputer. Bisa dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Ingat ya, teman-teman ya. Nah, sekarang adalah macam-macam perangkat keras. Yang pertama itu adalah CPU, Central Processing Unit. Ini adalah merupakan alat yang berfungsi untuk memproses data, otak dari komputer itu sendiri. Dan penyimpanan data juga ada di dalamnya. Yang kedua adalah monitor, merupakan alat mampu menampilkan teks maupun gambar dari data yang sedang diproses dalam CPU. Nah, selanjutnya adalah keyboard. Keyboard merupakan alat untuk memasukkan data maupun perintah ke CPU. Biasanya terdiri atas rangkaian huruf, angka, dan tombol fungsi lainnya. Selanjutnya adalah mouse. Mouse merupakan alat bantu untuk memberikan perintah dalam memproses data ataupun mengedit data. Mouse itu berbentuk seperti tikus ya. Nah, selanjutnya adalah printer. Printer yang merupakan alat yang memproduksi keluaran data output berbentuk cetak berupa teks maupun gambar atau grafis. Selanjutnya adalah CD-ROM yang sekarang lagi terkenal, yaitu adalah untuk alat tambahan yang mampu menyimpan data atau menuliskan data dan program melalui media CD atau compact disc. Ini adalah sistem optik ya. Selanjutnya adalah kita akan jelaskan tentang floppy disk. Mungkin teman-teman tidak terlalu sering mendengar floppy disk ya. Ini juga berfungsi untuk menyimpan dan menuliskan ke dalam disket ya. Selanjutnya adalah compact disc ataupun CD. Ini adalah media penyimpanan yang terbuat dari bahan plastik. Proses penyimpanannya itu untuk berbagai macam file ya. Selanjutnya adalah hard disk. Hard disk ini adalah alat tambahan dengan kapasitas yang sangat besar, dilapisi secara magnetis. Saat ini perkembangan hard disk sangat cepat daripada tampung kecepatan membaca data. Nah, selanjutnya teman-teman, itu adalah scan ataupun scanner. Scanner ini biasanya untuk men-scan ataupun memasukkan data berupa gambar atau grafik, atau mengubahnya ke dalam bentuk digital sehingga dapat diproses dan digabungkan. Selanjutnya adalah apa itu software. Nah, di sini kita akan jelaskan tentang software itu sendiri. Software atau perangkat lunak. Ingat ya, software atau perangkat lunak. Kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan komputer biasanya berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. Nah, biasanya software itu adalah di dalam aplikasi, ya, misalnya aplikasi. Nah, ini adalah macam-macam software, ya. Ada pengolahan kata ataupun word processor. Berfungsi untuk melakukan pengolahan kata, yaitu pekerjaan yang berhubungan naskah dan berbagai macam administrasi surat menyurat. Contohnya WordStar, Microsoft Word, AmiPro, WordPerfect. Diingat ya. Selanjutnya adalah pengolahan angka atau spreadsheet, berfungsi untuk melakukan pekerjaan yang banyak berhubungan dengan angka-angka seperti penggunaan perhitungan, laporan keuangan, grafik, contohnya Lotus 123, Quattro Pro, Microsoft Excel, Symfony, dan sebagainya ya. Selanjutnya adalah pengolahan data atau database, berfungsi untuk melakukan pengolahan data. Data tersebut dapat berupa angka ataupun gabungan angka atau kata, contohnya DBase, Foxbase, FoxPro, Clipboard, atau Microsoft Access. Selanjutnya adalah multimedia. Contoh aplikasi multimedia adalah Winamp, Audio Pro untuk memutar musik berformat MP3 atau CD audio, kemudian Real Player, Sync ataupun Jet Audio. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komunikasi dan internet. Untuk melakukan komunikasi antar dua komputer dan lebih, contohnya adalah LabLink, PC Anywhere, ProSom Plus, aplikasi internet,
yang digunakan untuk browsing, email, chatting, messenger, seperti internet dan sebagainya. Banyak sekali. Selanjutnya adalah pendidikan dan game. Nah, software juga di dalam ini adalah untuk membantu memahami suatu pelajaran. Banyak dikemas dalam bentuk game dengan tujuan agar tidak membosankan. Contohnya ada PC Global, Body Wars, Saints Adventure, Raider Rabbit, Mobile Legend, banyak ya. Teman-teman bisa dilihat. Selanjutnya adalah perancangan gambar. Ini juga adalah Photoshop ya biasanya. Aplikasi yang bersifat khusus diantaranya untuk membantu pekerjaan engineering seperti AutoCAD, gambar struktur, Protel, gambar rangka, elektronik, MATLAB, dan macam lagi sebagainya ya. Lalu selanjutnya adalah antivirus. Ini juga sangat penting di dalam sebuah komputer. Software ini untuk membasmi virus dari perangkat penyimpanan komputer. Contohnya McAfee, Norton, Virus, Panda, dan lainnya. Ada Smadap juga ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke brandware. Apa itu brandware? Brandware adalah manusia yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Tanpa adanya brandware, komputer tidak bisa dijalankan. Maka peran brandware di sini sangatlah penting sehingga komputer bisa digunakan dan dioperasikan dengan baik oleh penggunanya. Ingat, brandware itu adalah pengguna, sama dengan user juga ya. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam brandware. Oke, di sini kita adalah yang pertama programmer. Programmer adalah orang yang punya kemampuan dalam bahasa pemrograman, sering berperan sebagai membuat program yang diperlukan pada sistem komputerisasi. Sangat jelas ya. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang administrator. Administrator adalah orang yang bertugas mengelola sebuah sistem, operasi, dan program yang digunakan pada komputer dan jaringan komputer. Ingat ya, administrator. Terakhir adalah saya akan menjelaskan tentang operator. Operator di sini adalah untuk orang-orang yang mengoperasikan sebuah program atau perangkat komputer. Misalnya, merawat sistem operasi komputer, menyiapkan data untuk diakses, dan lain-lain. Ya, sampai di situ dulu yang bisa saya jelaskan untuk stay home ya. Jangan stres, tetap semangat di rumah, belajar di rumah.